Cek, cek, cek. Hai Kak. Halo, ya Allah. Halo, salam kenal ya dari SMK Negeri Kebasen. Halo, dari Mandua Banyumas, madrasah hebat bermartabat. Halo. Halo, salam kenal dari SMPN 1 Pekuncen. Halo juga, halo. Halo, halo. Halo, kalian pada jomblo-jomblo. Nanti sih jam lagi sekarang. Ya Allah. Halo. Halo kalian. Halo. Halo. Kasih. Halo. Halo. Halo, oi, oi, oi. Halo guys. Halo MTS, halo dari SMK Negeri Kebasen. Halo. Halo dari MT. Loh, ini belum ada hostnya ini. Ya enggak Belum ada tahu. hostnya. Ya saya. Semangat ya. Semangat kalian semua. Siap.
Siap, siap. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupung Agustian Ekanu Prasetyo sebagai pembawa acara kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang pentingnya kesiapsiagaan di sekolah dan lingkungan sekitar. Mohon perhatian untuk peserta workshop peningkatan pemahaman PMR tentang pentingnya kesiapsiagaan di sekolah dan lingkungan sekitar. Jumbara ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Sebelum kelas dimulai, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada link di kolom chat. Selama sesi pembelajaran, kami akan merekam kegiatan ini untuk keperluan dokumentasi. Acara workshop peningkatan pemahaman PMR tentang pentingnya kesiapsiagaan sekolah dan lingkungan sekitar dan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Rudi Setiawan dari BPPD Kabupaten Banyumas. Mohon perhatiannya untuk para peserta Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021, kelas akan segera dimulai. Untuk peserta diharapkan untuk bersiap. Sebelum kelas dimulai, saya akan bacakan tata tertib mengikuti kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang peningkatan pentingnya kesiapsiagaan di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang pertama, masuk kelas melalui Zoom pukul 10.30. Dilanjutkan dengan mengisi absensi kehadiran. Yang kedua, pastikan semua perangkat pembelajaran seperti handphone, laptop, tablet telah terisi daya penuh. Kemudian, yang ketiga, pastikan kuota internet mencukupi. Koneksi internet baik dan pencahayaannya yang cukup terang. Pastikan kamera video dalam kondisi aktif atau hidup. Yang kelima, pastikan mikrofon dalam kondisi mute atau nonaktif selama narasumber sedang berbicara di kelas. Mikrofon dapat diaktifkan kembali saat diminta oleh narasumber dan moderator saat teman-teman ingin bertanya dan saat sesi game sedang berlangsung. Yang keenam, pastikan sudah mengganti virtual background. Yang ketujuh, pastikan juga telah menyiapkan alat tulis. Dan yang delapan, jangan lupa memakai seragam PMR. Yang sembilan, hanya satu akun yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan workshop. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan baik hingga selesai, tidak boleh keluar kelas di tengah pembelajaran, apalagi sampai ditinggal tidur. Nah, begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum ke materi workshop kita pada hari ini, akan ada sambutan dari pengurus PMI Kabupaten Banyumas, Bapak Aryono selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Banyumas. Kepada Bapak Aryono selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Banyumas, dipersilahkan. Terima kasih. Tes. Suara masuk? Masuk, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik semua, intinya pada kali ini adalah pemateri nanti dari Pak Rudi Setiawan yang akan membawakan masalah peningkatan apa? Ininya materinya malah lupa nih. Ya, Pak Rudi, selamat pagi. Intinya nanti Pak Rudi akan berikan materi untuk kalian semua, di mana peran atau peran serta adik-adik PMR dan juga lingkungan sekitar dalam rangka kaitannya dengan kebencanaan. Beliau adalah Pak Rudi sudah malang melintang di dunia bencana, tuh sampai wajahnya seperti bencana tuh ya, biar nggak tegang.
Intinya mulai dia pernah bergabung dengan saya pada waktu kita membentuk pasukan tangguh bencana untuk di Kecamatan Purwokerto Selatan yang waktu itu diisi oleh adik-adik juga. Sebetulnya waktu itu adik-adik setingkat PMR juga di STM Telkom. Kemudian setelah itu beliau malang melintang dari Banjar, kemudian juga pernah di daerah Brebes, kemudian sekarang aktif di BPBD Kabupaten Banyumas. Kalau lapangan untuk Pak Rudi otomatis tidak ngunyai lagi, bisa akeh. Saya pun kalah jauh. Kalau saya hanya teori saja, Pak Rudi itu sudah teori dan prakteknya. Untuk itu nanti tolong kepada adik-adik semua, betul-betul memperhatikan bahwa masalah kebencanaan ilmunya itu bagaimana pentingnya adik-adik PMR harus tahu dan lingkungan juga harus tahu. Lingkungan di sekitar adik-adik juga harus tahu karena adik-adik tidak mungkin di dalam menangani bencana itu akan sendirian, tapi harus menjadi membentuk suatu super tim. Bukan supermi ya, tapi super tim di lingkungan masing-masing. Sehingga nanti yang paling tahu dan paling bisa menolong apabila ada terjadi bencana adalah lingkungan kita sendiri. Dari PMI, dari BPBD mesti memerlukan waktu beberapa saat untuk bisa tiba di lokasi tersebut. Untuk itu nanti kalau perlu Pak Rudi ditanya sebanyak-banyaknya bagaimana untuk penanganan bencana dan sebagainya kaitannya dengan bencana karena beliau adalah betul-betul adalah seorang yang terjun ke lapangan langsung, kemudian juga sangat-sangat menyelami penanganan bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan sambutan dari kami. Monggo Pak Rudi untuk dilaksanakan materinya, disampaikan, dipaparkan, dan jangan bosan-bosan apabila ditanya oleh adik-adik. Karena di sini tidak semuanya sudah tahu, banyak yang belum tahu. Banyak yang belum, terutama kondisi-kondisi kebencanaan dan juga bagaimana cara menolongnya. Itu saja Pak Rudi. Dari BPD, salam tangguh, salam kemanusiaan. Untuk adik-adik semua, jangan ngantuk atau sambil ngantuk, tapi tetap beri pertanyaan Pak Rudi sampai panjenengan semua jelas dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Aryono selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi acara inti, yaitu pada workshop kali ini, sebelumnya teman-teman akan menyaksikan video dari BPPD. Teman-teman untuk menyimak ya. Ya, yang penting jangan emosi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar kakak? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya teman-teman dan Amin. selalu Amin, semangat amin, ya dalam Allah. mengikuti Jubara kali ini. Sebelum kita mulai ke acara hari ini, sebaiknya kita perkenalan dulu ya supaya lebih akrab. Perkenalkan, nama kakak Mas Liha dan nama kakak Esti. Biar kita semangat nih, semangat kita makin membara, kita jargon dulu ya bareng teman-teman. Yuk teman-teman kita jargon dulu dan akan diperagakan oleh Kak Mas Liha. Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas berbakti, berkreasi di masa pandemi. Langsung aja nih teman-teman, kita akan memasuki acara inti yang paling kita tunggu dan paling kita nanti-nantikan. Nah, materi yang akan disampaikan workshop kali ini yaitu peningkatan pentingnya kesiapsiagaan di sekolah dan lingkungan sekitar yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Setiawan. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi. Kami mempersilakan Bapak Rudi untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau? Suaranya. Salamnya Siamo betul ya? Yang karena PMI ya? Betul. Siamo ya? Jawabnya adalah Siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, nama saya Ruby Setiawan dari tim BPBD Kabupaten Banyumas. Sudah ada yang pernah tahu BPBD? Ada yang pernah tahu BPBD? Sudah. Apa singkatan dari BPBD?
dan nasional penanggulangan bencana daerah. Itu satu badan yang berkoordinasi, berkolaborasi dengan yang di lapangan, termasuk PMI, termasuk kalian para remaja yang diharapkan nantinya menjadi remaja tangguh. Ya. Ada yang bisa mendefinisikan itu bencana? Apa itu bencana? Bencana adalah Bencana adalah kejadian kejadian luar biasa. Peristiwa alam. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang Rangkaian mengancam dan peristiwa yang mengganggu mengancam dan kehidupan mengganggu kehidupan kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam. non-alam. Oke, kalau kebakaran, bencana apa musibah? Musibah. Kebakaran bencana atau musibah? Musibah. Nah, musibah. Kalau musibah ya, kalau bencana. Bencana itu kan rangkaian peristiwa atau peristiwa atau rangkaian yang mengganggu. Kalau sudah mengganggu kehidupan, atau bahkan sampai timbulnya korban jiwa, itu baru disebut oh, misalnya ada yang jembatan itu putus karena banjir. Jembatan putus karena banjir. Maka kalau jembatan itu ada rusak jalur ekonomi, sudah mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, maka itu bisa disebut sebagai bencana. Tapi kalau sekedar cuma jalan penghubung jalannya jalan biasa, atau kayak macam jembatan cuma kali sungai kecil yang dibuat oleh warga, terus kendang kena banjir, disebut bencana. Sampai di sini bisa dipahami tentang bencana dan musibah? Bisa. Sama bahkan itu juga menimbulkan korban jiwa. Contoh longsor rumah, ada korbannya. Nah, itu bisa disebut sebagai. Tapi kalau hanya longsornya itu, kalau longsor cuman tanggul depan rumah, mung cuma seuplik tok, nah itu tidak bisa dimasukkan dalam rangkaian sebuah bencana. Kalau sekedar ngobrolnya mung sedikit di belakang di dapur, sapo pojokan tok 1 meter. Tapi kalau longsor sampai rumahnya ke bawah longsor, itu bencana. Ini bisa dipahami mana bencana mana musibah? Bisa. Tema kita hari ini apa? Kita hari ini apa? Kita hari ini apa? Tadi sudah disampaikan sama moderator, Mbak Martina. Nah, kita hari ini apa? Yang menyimak, izin teman-teman, adik-adik, disimak dulu. Tema kita hari ini apa? remaja tangguh. Kesiapsiagaan bencana. Kan bencana di Penanggulan bencana. Di mana? Lingkungan Lingkungan sekolah dan sekitar. sekolah. Semua jangan ada yang unmute. Kalau bisa semuanya mikrofonnya on. Kita tanya jawab, kita sharing, belajar bersama. Jangan ada yang unmute. Kalau bisa di on semua.
Jangan cuma mendengarkan saya, tapi ikut berpartisipasi. Jawab. Ada kan saya tanya. Ini bisa dimunculkan nggak Mbak Munazara? Layar nggak usah materi saya dulu. Kita mau tanya jawab. Pesertanya siapa saja coba? Dari mana saja? Kedengeran, Pak. Oke, diperhatikan kesiapsiagaan di sekolah, penanggulangan bencana yang di sekolah. Diperhatikan, yang paling penting adalah untuk menjadi remaja tangguh apa yang dipersiapkan itu pertanyaannya. Yang paling penting yang pertama, Anda paham dulu apa itu bencana dan apa itu bencana dan apa itu musibah, itu yang pertama. Harus tahu bencana itu apa. Ya. Bencana itu apa, musibah itu apa. Yang kedua adalah peran kalian di dalam kebencanaan tersebut. Peran kalian di dalam kebencanaan tersebut, terutama di lingkungan sekolah. Apa peran kalian yang bisa dilakukan oleh PMR, Madya maupun Wira? Ini Madya sama Wira ya, betul ya? Ya. Iya, betul. Madya sama Wira ya, betul kan? Iya. Yang pertama dilakukan adalah mengenali lingkungan kalian. Yang pertama, kita paham apa itu bencana, apa itu musibah. Kita mengenali lingkungan kalian. Kalau ini punya sekolahan dan umum, maka yang pertama adalah kenali lingkungan kalian. Yang pertama dikenali adalah wilayah kalian. Sekolahan kalian bagaimana, bangunannya bagaimana, terus yang berpotensi menjadi bencana misalnya apa? Potensi saya ambil salah satu sampel saja untuk Bintek. Bintek mana Bintek? Bintek. Bintek, kamu di daerah mana Bintek? Karanganyar. Bintek daerah mana? Karanganyar. Bintek tempat sekolahnya di mana? Purwokerto. Kalau nggak salah Tanjung apa ya? Iya. Tanjung ya? Iya. Bintek Tanjung? Siap ya. Wilayah Tanjung rawan apa? Wilayah Tanjung rawan apa? Wilayah Tanjung. Kita geser ke Rawalo. SMPN Rawalo 1. Wilayah Rawalo bencananya apa? Rawalo, SMP Rawalo. Bencananya apa di Rawalo? Rawalo ya, saya langsung. Cibarang, SMPN 2 Cibarang. Cibarang bencananya apa? SMA 1 Baturaden mana? Ada enggak? Baturaden. SMA 1 Baturaden atas mana? Ada enggak? Ada saya. Mana? Baturaden mana? Mana gambarmu? Saya, Pak. Mana gambarmu? Ya, gambarmu mana?
Oke. Apa? Bencananya di Batu Raden apa? Yang Oh, iya, paling loh. sering biasa kayak longsor gitu kan Pak, kan karena di gunung gitu. Batu Raden longsor. Terus apa lagi? Terus kan kayak sering hujan gitu, jadi Lagi. kayak ada kemungkinan bisa banjir gitu. Batu Raden belum ada pernah banjir. Longsor juga jarang. Oh iya iya. Yo, harus kenali wilayahmu. Banyumas mana satu Banyumas sih? Satu Banyumas gambarnya mana? Ini Pak. Nah, Banyumas. Banyumas. Apa? SMK 3, SMK 3. Rencananya di Purwokerto di kota apa? SMA Islam Andalusia. Ya, siap. Daerah mana ini? Daerah Kepasan, Pak. Daerah mana? Kepasan. 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 Iya, Pak. Kepasan. Ya, Pak. Siap. Kepasan. Ya. Wilayah Kepasan. Bencananya apa? Kalau menurut saya ya, Pak, saya itu hidup di pondok. Dan kebetulan pondok saya itu dekat dengan irigasi buatan dari desa loh. Dan kalau hujan itu, Pak, sering banjir, asrama saya sering kena, Pak. Jadi ya yang saya tahu itu banjir. Dan juga daerah apa ya, pondok saya itu dekat dengan bukit yang dimana itu bukitnya digali terus oleh proyek swasta untuk diambil wadasnya. Jadi ya kemungkinan juga bisa menimbulkan longsor, Pak. Seperti itu, Pak. Dan longsor banjir. Sekarang kita pahami ya bencana satu persatu. Bencana alam adalah bencana yang atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Apa saja bencana alam? Sampaikan. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, bumi, keringan, Kebakaran, banjir, hutan atau lahan karena banjir apa? Iya, gunung meletus. Tsunami, gunung meletus, terus keringan, angin longsor dan kejadian Antartika, El Nino, dan hutan atau lahan. alam ada yang non alam. Yang alam, tsunami, ikan. Angin. Ya, yang disebabkan alam itu yang tidak mungkin bisa diciptakan itu oleh manusia. Namanya meletus mungkin. Nah, angin dia orang bakal mungkin akan gawe angin, nggak mungkin. Ya, para cuaca itu karena alam. Nah, tapi kalau banjir itu kalian warganya misalnya buang sampahnya baik. Banjir atau kegagalan teknologi. Mungkin tanggulnya yang tidak kuat. Yang disebabkan oleh alam itu yang betul-betul tidak bisa disebabkan oleh iya. Nah, itu termasuknya adalah angin, kekeringan, gunung meletus, tsunami. Tapi kalau banjir itu tadi bisa. Karena longsor itu karena bukitnya di atas digunduli.
jadinya tanah longsor. Bisa. Oke, yang non alam, dimulai dari banjir, dimulai dari longsor, terus lagi kita kenal ke bencana yang non alam. Tanah longsor, kebakaran hutan, Kebakaran masuk dalam bencana alam. hutan, Yaitu karena cuaca ekstrim, cuacanya kering tersambar petir. Itu kebakaran perubahan bisa. iklim. Tapi tidak cuma disebabkan oleh human orang bangsa orang alam. Apa saja yang tadi sudah banjir longsor ada sebabnya. Konflik sosial. Nanti dulu belum itu bencana alam, nanti ada bencana yang alam yang termasuk yang konflik sosial tersebut, yaitu nanti beda lagi. Ya, beda lagi. Ini non alamnya itu yang punya ya sekarang yang harus dipelajari dan dipahami adalah banjir. Banjir itu ada satu banjir genangan, banjir luapan, dan banjir bandang. Banjir genangan, banjir luapan, dan banjir bandang. Kalau banjir bandang itu biasanya banyak volume airnya dan menyebabkan aliran airnya yang berat. Itu banjir bandang. Kecepatannya juga lumayan. Jadi bisa nyapu apapun. Biasanya penyebabnya dari apa, Pak? Faktor penyebabnya itu apa, Pak? Kalau banjir bandang itu penyebabnya bisa karena curah hujan deras di atas bukit ya. Di atas bukit curah hujannya deras, airnya gondor ke bawah. Pertama biasanya terjadi bendung di atas. Itu ada dua kemungkinan banjir bandang disertai dengan tanah. Oh, gitu Ada ya. lubangan di atas, dia mendung, airnya pecah, bendungnya longsor ke bawah, atau waduk tampungan air. Waduk waktu itu pernah terjadi yang di daerah Kulon, kita terus airnya melewati area yang banjir. Kalau banjir luapan adalah sungai yang meluap. Ada lagi yang bentuknya tinggi. Kan itu banjir kiriman ya. Itu ada banjir kiriman, nanti kita bahas. Sekarang luapan itu sungai yang sudah tidak muat, kampungan airnya karena terjadinya penanggalan, karena terjadinya adanya sumbatan sampah, airnya mengalir ke area perumahan warga. Itu banjir luapan. Kalau banjir genangan itu biasanya area tempat tinggal itunya cekung. Wilayahnya cekung, di antara dua bukit ini cekung. Airnya setelah hujan dari dataran tinggi mengalir ke dataran tandah dan tidak ada pembuangan atau sanitasi yang jelek dan buruk. Karena adanya pembuangan sampah, pembangunan yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan rencana dan lainnya. Banjir kiriman biasanya yang kayak kemarin itu dari daerah A, karena daerah A buruk untuk sanitasi dan segala macam, akhirnya menggeser ke daerah
sampingnya. Banjir termasuk ada 4 itu. Artinya sebetulnya cuma sekedar terjadi untuk kategorinya nanti masuknya ke apakah itu luapan atau apa itu genangan atau itu bandang. Cuman bisa terjadi banjir kiriman. 4 banjir. Ya, terus tanah longsor. Tanah longsor itu ada pembagiannya, ada tanah bergerak. Ada pergerakan tanah. Ada guguran tanah. Ada longsor bahu jalan. Ada longsor tebing jalan. Itu yang longsor. Longsor bahu jalan. Sekarang kita mulai dari longsor tebing jalan. Longsor tebing. Dari bahasanya saja sudah tebing ya. Berarti kalau di bahu jalan itu ada bahu jalan, ada tebing. Untuk yang jalan yang di daerah pegunungan-pegunungan. Yang sering touring sama? Ada yang sering touring sini? Touring ke daerah-daerah pegunungan? Nanti akan lihat kalau kalian lewat jalan pegunungan, sebelah kiri biasanya itu atau sebelah kanan biasanya tebingnya. Ya, biasanya tebingnya. Itu yang kita lihat, yang kita sebut itu yang longsor tebingan. Bahu jalan itu yang kanan kirinya jalan. Yang berbatasan dengan longsoran atau tebing bawah. Ya. Bisa dipahami sampai sini longsor bahu jalan dan longsor tebing jalan? Siap, bisa. Siap, bisa. Ya. Kita harus mengenal istilahnya dulu sebelum kita nanti masuk. Siap, bisa. Oke, longsor tebing jalan itu tebing yang di pinggir jalan atau jalan yang ada tebingnya. Ya, untuk bahunya itu kanan kiri yang berbatasan dengan tebingnya yang di bawah, bukan yang ke atas. Itu bahunya. Itu longsor bahu jalan. Kalau ada jalan kroak, sebelahnya bukit, itu kroakannya ke bukit, itu berarti longsor bahu jalan. Tapi kalau longsornya ketutup, menutupi jalan, dari tebing sampingnya berarti longsor tebing jalan. Oke, longsor. Terus longsor sudah bahu jalan pergerakan tanah. Itu pergerakan atau tanah yang bergerak secara kontinu. Ya, pergerakan tanah. Hari ini kamu patok pergerakan tanahnya di titik A. Tahunya besok sudah bergeser ke titik B. Sampai merkah itu pergerakan tanah ke bawah. Larinya ke bawah biasanya atau di perbukitan seperti ini, nanti ke bawah. Itu pergerakan tanah. Ada lagi tanah bergerak. Ya, tanah yang bergerak hari ini geser, tapi nanti cuma di situ terus dari harian. Cuma merekah saja bukitnya, tanah bergerak. Tapi tidak kemana-mana, cuma di situ tok hari itu. Tidak bergeser lagi per hari. Tapi kalau pergeserannya itu waktunya adalah mepet, maka itu pergerakan. Nah, kalau pergerakannya itu misalnya setelah patah bergerak 1 minggu nggak bergerak lagi, 1 bulan nggak bergerak lagi, 2 bulan nggak bergerak lagi, maka pergerakan atau tanah bergerak. Sudah paham tebing dan bahu jalan? Tebing bahu jalan tadi sudah paham? Sudah. Pergerakan tanah dan tanah bergerak sudah paham? Sudah. Yang disebut dengan guguran tanah. Guguran tanah yang tadi saya sebut. Tadi sudah saya ceritakan. Kalau misalnya kamu dapur rumahnya itu cuma gugur tanah etrok, itu bukan tanah longsor ya. Itu bukan tanah longsor. Itu bukan bencana, itu sebenarnya musibah. Ya, jadi kalau bedakan, tidak semuanya tanah longsor. Nanti geser titik rumah mung lemah saya ember tok menit tanah longsor. Laporannya tanah longsor. Itu bukan.
Bukan longsor. Itu namanya guguran tanah atau longsor. Tanah. Yang tanah longsor itu yang disebut tanah longsor itu yaitu sebuah bencana itu kalau sudah nimpa rumah, ya, terus mengganggu ekonomi yang punya rumah atau bahkan sampai ada korban jiwa. Tapi kalau cuma lemah dapur gugur meter toh, lemah yang diuruk cuma sekarung toh, itu namanya longsoran tanah atau guguran tanah dan itu bukan bencana. Ya. Banjir tanah longsor juga sekarang kan angin. Angin itu ada angin puting beliung, ada angin topan, ada angin kan kencang. Kalau angin puting beliung tandanya adalah pohon yang tumbang itu tidak benar. Ya, bentuknya di peraturan tumbangnya. Yang motak mati. Nah, itu angin. Terus ada angin kencang. Ya angin satu lewat lalu saja. Satu jurus, satu aluran saja. Itu angin. Kalau jelas, kalau tsunami gunung meletus sudah jelas. Sampai di sini paham sebelum kita masuk ke poin utamanya, gangguan yang di sekolah atau di rumah. Paham. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab sebelum dia silakan. Yang tanya untuk bencananya dulu sebelum kita masuk teori lain. Nanti terakhir sekali tutup, tidak ada tanya jawab lagi. Silakan saya buka. Saya mau bertanya. Tanya. Takon. Saya Pak mau tanya. Ya, di mana? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Putra Nugroho Hakim dari SMA Marifani 1 Kemeranjan. Saya mau nanya Pak, ini kan sekolah saya kan setiap musim hujan itu sering banjir. Nah, itu cara mengatasi banjir itu gimana Pak? Doa. Sekarang tadi banjirnya ya dicari dulu sebabmu. Sebabnya apa sekolahmu banjir? Biasanya karena faktor tanah yang rendah Pak. Kontur tanah yang rendah. Terus masuk alirannya ke sekolahmu. Sekolahmu iya, Pak. sanitasinya bagus enggak? Gimana? Sanitasi. Sekolahanmu bagus enggak? Ya bagus Pak. Lancar buang air? Lancar. Kenapa bisa banjir? Kalau buangnya lancar, kenapa bisa banjir? Gimana Pak? Kalau buangan airnya lancar, kenapa bisa banjir? Karena bisa jadi kenapa bisa banjir kenapa? Datarannya rendah Pak itu Pak. Ya, karena mungkin sekolahmu banjir itu sanitasi bagus, tapi kalau tetap banjir mungkin daerah lain sebagai peluang air yang di daerahmu itu tidak bagus. Jadinya airnya tetap di situ saja. Tahu dataran rendah itu dari mana? Kenapa tempatmu disebut dataran rendah itu dari mana? Ada itu datanya sebelah sawah Pak. Dataran persawahan. Masalah dekat ataupun tidaknya ataupun dataran rendah itu dataran dekat sawah tidak. Kamu tahu wilayahmu itu dataran rendah dari mana? Kamu tahu ya dataran rendah gimana ya? Karena jauh dari daerah pegunungan, Pak. Kamu tahu, sekolahmu itu datarannya rendah, itu dari mana? Tanya dataran rendah itu berarti
Nah, kalau kamu tanya dataran rendah atau ditanya tentang dataran itu berarti langsung ke bagian Apa kamu tahu misalnya kalau itu dataran rendah? peta Karena di sini rata-rata datanya rendah semua, Pak. daerahnya rendah atau tingkat aliran air dari mana saja mana Keranjen kan Keranjen Sirau. Keranjen tahu kan Ya. penanganan banjir sanitasinya harus dibetulkan dulu sampai pembuangannya. Oh iya. Iya, Bang. Itu harus dibetulkan dulu sungainya semua. Pembuangan harus Iya, Bang. harus dibetulkan dulu. Nanti airnya baru bisa masuk ke sungai, baru bisa baru. Keranjen itu sudah terkenal banjir. Keranjen Tungkyung itu terkenal banjir. Kemarin Kali Angin baru jebol kemarin. Apa? Ya, jadi nanti kenapa harus sungainya ada apa itu harus semuanya misalnya apanya harus dibaguskan dulu pembuangannya Pak. sampai bangunannya itu dibetulkan. Kalau selama ini tidak dibetulkan untuk pembuangannya sampai kapan? Lanjut. Oh iya, Pak. Saya, Pak. SMA Islam Indonesia, Pak. SMP. Halo, silakan. Saya Pak, SMA Islam Indonesia, Pak. Saya mau menyangkal Iya, Pak. Saya mau menyangkal dari penjelasan Bapak yang tadi yang longsor tebing jalan itu loh. Itu solusinya gimana ya, Pak? Solusinya kan kalau enggak seperti buat daerah sendiri. Kan kalau saya melihat biasanya pemerintah daerah itu pemerintah daerah itu menggunakan solusi dengan cara penanaman pohon daerah tebing tersebut. Nah, sedangkan jika ditanam pohon kan bisa menyebabkan pohon itu dan juga pohon itu tumbang, menghalangi jalan, mengganggu arus juga. Itu solusi selain itu apa, Pak? Kalau yang menanam pohon itu yang tebingnya tebing vertikal, Mas. Kalau tebing vertikal dibuat daerah seri dibuat daerah seri dibuat lalu jalan dan itu contohnya itu ada di kereta api Rawatunggu. Kereta api yang ke Rawatunggu kakinya kan kakinya ditalut itu karena bukitnya vertikal itu tidak mungkin ditanam. Kalau ditanam nanti kalau pas terus musim angin bisa meroboh ke dasar. Kalau yang dibuatkan itu hanya ada di hutan itu yang agak landai. Yang di Rawalo kan juga ada yang solusinya pakai itu loh, Pak. Pakai apa? Pakai fondasi tapi tinggi loh, Pak. Itu efektif nggak, Pak? Efektif karena itu kan ada pembuangannya, karena kan di dalamnya itu ada sanitasi. Kalau ada nggak takut itu fondasinya roboh, menghalangi jalan. Pasti ada pori-pori. Oh, ya. Bangunan itu pasti ada pori-pori. Ya, kalau konstruksi seperti itu nanti bangunan tebing jalan atau bangunan maka pasti ada pori. Untuk sanitasinya biar airnya keluarnya dari situ tidak membuat di tanah. Samping utamanya, Cukup, Pak. Sementara itu dulu, Pak. Belum ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak.
Izin bertanya, Bapak. Pak, izin bertanya. Ya, ada yang tanya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, lanjut, silakan. Apakah ada penanganan pada bencana lumpur lapindo? Jika ada, bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih. Ya, dan lagi ada. Beda sih. Ini bisa. Rambilnya sing pas bulan terus sing udah bulan beda. Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya jelas tidak ya? Bukan ya? Saingannya Orang lah kan sini soal. jurusan baik. Kayak di Indonesia pengen sih masih belum ada di antara jadi kan ada jajan tapi suara pesan benar-benar perjuangan tapi kafe ini kafe berapa tapi kayak ini tingkat keseriusan gue bosan di kayak jadi tugas jualan sih kayak kedengaran sisa Yang ditanya siapa? pertama daftar apa maksudnya tadi dasar SPP pasti bertanya dasar terkait terus Izin bertanya. Izin bertanya. Mau tanya كيف حالك؟ كيف صبحت؟ izin bertanya.
Izin bertanya, Pak. Halo, bisa dengar nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Namanya siapa tadi? Saya Pak izin bertanya. Dari Man 2 Banyumas. 2 Jenangan. Apakah ada penanganan pada bencana lumpur Lapindo? Jika ada, bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih. Lapindo itu sudah ditangani ya. Sudah dibikin bendung shelternya penahannya. Sudah dibuat. Kalau tidak itu mana-mana. Itu sudah masuk bencana human error ya, dapat kawan-kawan manusia ya, kegagalan teknologi. Masuk dari kegagalan teknologi. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Ini bagaimana, sudah jelas? Sudah. Suaranya gebresek. Sudah, Pak. Ya. Jelas dulu. Nah, ini pakai ini sudah jelas dong. Jelas. Jelas. Jelas belum? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Oke. Lumpur Lapindo itu sudah dibuatkan sebuah upaya atau tangguhan itu masuknya ke kegagalan teknologi. Tapi untuk keluarnya lumpurnya sudah tidak ada upaya untuk bisa menahan karena itu keluar. Itu sampai kapanpun tidak ada teknologi yang untuk menghentikannya upaya tapi itu dibuatkan beberapa ya atasnya tapi itu sudah dibuatkan upayanya. Lah, suaranya Nggak kedengeran, Pak, suaranya. Oh, maaf, Pak, suaranya tidak jelas. Apa? Suaranya Jelas, Pak. kedengeran. Jelas. Suaranya kurang jelas. suaranya enggak. Iya. Ya maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Kurang jelas, maaf, Pak. Jelas, Pak. Sudah bisa? Belum, Pak, masih kurang kedengeran. Kurang kencang. Banyak cuma Selamat malam. Kamu nggak itu loh, Sabrin? Ulang dulu katanya. Udah. Katanya apa? Tes dulu.
Karena balik. Beda, aku takutnya beda laptop, beda ini. Ini bisa Beda banyak-banyak. apa dong? Memonya wong. Hai. Hai. Hai guys. Yo, what's up, man? Kembali lagi bersama gue. Semangat. Halo Kak. Halo. Sekolah ntar kau buka ini. Kelihatan. Salam dari Madura. Sudah masuk? Kamu on mic. Oh, sensi. Wow, sensi. Masker penunjang kecantikan. Cek dari Pak Rudi, apakah sudah masuk kembali ke Zoom Meet? Di sana. Baik teman-teman semua, karena mungkin Pak Prudinya lagi terkendala sinyal karena beliau juga sedang bertugas. Jadi kami langsung simpulkan saja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, bencana itu peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan baik secara alami maupun non-alami. Alami itu seperti kayak tadi ya, banjir dan tanah longsor. Kalau yang non-alami itu seperti yang sedang kita alami, wabah COVID 2019. Jadi kita harus tanggap dan tangkas saat ada bencana, seperti itu ya teman-teman. Kami ingatkan lagi kepada teman-teman untuk jangan lupa absen dan laptop bersama ya, 4 kali sesi. Satu, 2, 3, 4. Slide selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3, 4. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Datangnya dari kami dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak Rudi yang telah menyampaikan materi dan teman-teman yang sudah menyimak workshop dari awal sampai akhir. Saya Esti, saya Mas Liha. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepasan hadir kepasan. Kanjen. Oke, wis foto. Keluar. Lift Kak. Boleh keluar nggak? Boleh kok.